Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami yang berkaitan dengan hukum zakat fitrah dengan menggunakan uang atau rupiah. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, satu adalah bagaimana hukum zakat fitrah itu sendiri. Maka secara ijma' ulama menyatakan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib ain, fardu bagi setiap individu umat Islam yang memiliki kemampuan. Yang kedua, berkaitan dengan apakah boleh atau tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan mata uang atau nilai atau harga yang sesuai dengan harga bahan pokok. Maka dalam hal ini ada dua mazhab, ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, tidak memperbolehkan. La yajuzu ikhraju zakatil fitri biqimatin. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan nilai mata uang tertentu yang senilai dengan harga bahan pokok atau bahan makanan masing-masing daerah. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat mayoritas mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Hambali, dan juga mazhab Maliki. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil bahwa hal itu atau mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan nilai mata uang tertentu yang pada saat itu adalah dengan dirham atau dengan dinar, itu tidak diajarkan di zaman Rasulullah SAW. Juga tidak dinas di dalam Al-Quran, pun juga tidak dinas di dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga mereka menetapkan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan nilai mata uang tertentu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang diuraikan, ditetapkan oleh mazhab Hanafi. Wa dhahab al-Hanafiyah, menurut pendapat Imam Hanafi dan para pengikutnya, bahwa yajuzu ikhraj zakatil fitri biqimatin. Boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan mata uang tertentu yang setara dengan harga pokok atau harga bahan makanan masing-masing daerah. Pendapat ini nanti ditetapkan oleh banyak sekali para ulama, baik dari kalangan tabi'in, tabi'in, bahkan dari kalangan sahabat juga. Maka yang ingin kami utarakan adalah di antara dalil yang digunakan untuk menetapkan hal ini adalah salah satunya di antara adalah surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah dari harta mereka itu, diambil apa? Sedekah. Sedekah dimaknanya di sini adalah zakat. Maka makna amwal atau al-mal yang ada di dalam ayat ini menurut pendapat mazhab Hanafi atau ulama yang mengikuti pendapat ini menyatakan bahwa al-mal sama dengan al-qimah. Harta itu sama dengan al-qimah. Artinya al-qimah itu bagian daripada harta benda. Kalau kita sekarang punya uang, berarti uang itu bagian daripada harta benda. Sehingga mengeluarkan zakat fitrah dengan al-qimah itu sama saja dengan mengeluarkan zakat fitrah dengan mal yang kita punya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan fi kulli arba'ina syatin syatun. Setiap 40 kambing itu sama dengan nilai zakatnya adalah 1 kambing. Ini berarti 40 itu dinilai qimahnya adalah 1 kambing. Ini dalil yang dinyatakan mereka dari kalangan mazhab Hanafi. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah berkata kepada penduduk Yaman. Apa kata Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an? Kata beliau, "U'tuni bi khamisin aw labisin fi sadaqah makan asy-sya'iri wa dhurrah." Berikan kepadaku, artinya tunaikan zakat kalian
bi khamisin aw labisin, dengan menggunakan gamis, aw labisin, atau dengan menggunakan pakaian ala orang Yaman, fi sadaqati, dalam zakat fitrah, makan syair wa dzurrah, sebagai ganti syair dan dzurrah, atau pakaian yang digunakan untuk zakat fitrah itu menduduki sama dengan zakat fitrah dengan menggunakan syair atau dzurrah. Ini yang dinyatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, ahwanu alaikum wa khairun li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Artinya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan pakaian orang Yaman itu ahwan alaikum, jauh lebih mudah bagi kalian. Dan wa khairun li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Hal yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini adalah bahwa di Yaman masyarakatnya pada saat itu komunitasnya adalah bekerja di bidang produksi pakaian, sehingga mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan pakaian itu jauh lebih mudah bagi mereka, karena mereka setiap hari bermuamalah dengan pakaian, memproduksi pakaian. Sehingga pada saat itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal ingin lebih memudahkan orang Yaman mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan muamalah yang mereka lakukan. Ini dalil yang ketiga, yaitu dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan begini, "Ughnu fi hadal yawm." Jadikanlah orang-orang miskin itu berkecukupan fi hadal yawm, pada hari ini. Yang dimaksud dengan hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam agar supaya mengangkat derajat ekonomi umat Islam yang lain yang mustahik, yang berhak menerima zakat. Nah, dari kalangan ulama Hanafiyah menilai bahwa memberikan kecukupan kepada umat Islam yang du'afa itu bisa diantaranya adalah dengan nilai mata uang tertentu. Karena menurut pendapat ulama Hanafiyah, ketika mustahik ini dikasih nilai mata uang, misalnya kalau di Indonesia dengan rupiah, itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka, karena mereka bisa mentasarrufkan, membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, dan itu lebih leluasa bagi mereka. Kalau di Indonesia misalnya, itu kalau hari raya orang-orang mesti butuh dengan pakaian baru, juga butuh daging, butuh kue-kue, dan masih banyak lainnya. Dan ketika dikasih mereka zakat itu dalam bentuk uang, maka itu jauh lebih memudahkan bagi orang du'afa untuk membelanjakan harta tersebut. Ini perspektif ulama-ulama Hanafiyah yang juga kemudian diiyakan, diamini, bahkan ditetapkan oleh Syekh, seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fikih Zakat. Bahkan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab fikih tersebut menyatakan bahwa kenapa sih Rasulullah SAW dulu itu menetapkan zakat fitrah dengan menggunakan syair, dengan menggunakan gandum dan bahan makanan yang ada pada saat itu. Kata beliau begini, karena di zaman Rasulullah, para sahabat dan orang Arab pada umumnya itu kalau bermuamalah, mereka seringkali menggunakan bahan makanan, bahan pokok, tidak menggunakan dirham, tidak menggunakan dinar. Artinya muamalah setiap hari mereka adalah dengan bahan pokok. Kalau di Indonesia mungkin dulu dengan cara banter. Sehingga itu lebih memudahkan bagi umat Islam pada saat itu melakukan zakat fitrah sesuai dengan muamalah setiap hari mereka. Ini yang pertama, alasan jadi mengapa Rasulullah SAW menetapkan zakat fitrah dengan menggunakan bahan pokok makanan tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan modern, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam yang hidup di perkotaan, umat Islam yang hidup di daerah-daerah industri, tentunya setiap hari mereka bermuamalah dengan menggunakan mata uang masing-masing. Kalau di luar negeri mungkin dengan menggunakan dolar, kalau di Indonesia mungkin dengan menggunakan rupiah. Maka itu ketika umat Islam yang hidup di daerah perindustrian, hidup di daerah perkotaan, jauh lebih memudahkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah
dengan menggunakan mata uang rupiah. Hal itu sesuai dengan fondasi agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan dalam beragama ini, tetapi menghendaki kemudahan. Maka zakat fitrah prinsipnya adalah memudahkan umat Islam, baik yang mengeluarkan zakat atau yang menerima zakat tersebut. Kemudian pendapat ulama Hanafiyah ini juga ditopang oleh pendapat para ulama yang tersohor di eranya. Di antaranya adalah menurut pendapat Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Dia mengatakan la ba'sa an yu'tiya ad-darahim. La ba'sa, boleh, yajuz, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan ad-darahim fi sadaqatul fitri, dalam zakat fitrah. Itu kata Syekh Hasan Al-Basri, ulama yang sangat tersohor di era tabi'in. Demikian juga kata pendapat Abu Al-Ishaq. Kata beliau begini, adraktuhum wa hum yu'adduna fi sadaqati Ramadan ad-darahim bi qimati at-ta'ami. Kata Abu Al-Ishaq, adraktu, aku mendapati hum, mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah diantaranya adalah Syekh Hasan Al-Basri, juga Umar bin Abdul Aziz. Beliau Abu Ishaq mendapati Syekh Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz yu'adduna fi sadaqati Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah dirahim, dengan menggunakan dirham, yakni biqimatit ta'am, sesuai dengan nilai atau harga makanan yang berlaku pada saat itu. Artinya Syekh Hasan Al-Basri tidak hanya berstatement bahwa boleh menggunakan qimah dalam berzakat fitrah, tetapi beliau sendiri juga menerapkan itu. Kalau lihat dari pendapat atau uraian disampaikan oleh Abu Ishaq ini. Kemudian demikian juga yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Kata beliau begini, in kana yu'tiya fi sadaqatil fitr waraqah. Jadi beliau pernah mengeluarkan zakat fitrah waraqah dengan menggunakan warak. Warak itu adalah darahim fitah, dirham yang terbuat dari fitah, perak. Nah, ini pendapat-pendapat dari kalangan ulama salafun salih. Maka dalam menyikapi COVID-19, kita tetap berkewajiban zakat fitrah, tapi agama kita yang disampaikan oleh para ulama tadi lebih memberikan kemudahan. Artinya kita boleh mengikuti pendapat ulama Hanafiyah, demikian juga ulama-ulama salafun salih, termasuk juga Syekh Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, dan Mu'ad bin Jabal, dan ulama-ulama yang lainnya, yaitu memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan al-mal. Ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga kita hari ini, apalagi hari ini, yang pemerintah, para ulama, juga tenaga medis menganjurkan agar supaya kita dapat social distancing, menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik, agar supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Maka dalam kondisi seperti ini, kita boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan rupiah, tentunya sesuai dengan harga beras yang ada sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, bagaimana kemudian cara kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Biasanya kan kalau di Indonesia, di daerah kita ini, mengeluarkan zakat fitrah berbondong-bondong itu ketika hari terakhir Ramadan. Maka kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka bisa digunakan cara mengeluarkannya dengan cara mentransfer ke rekening para mustahik secara langsung boleh, atau boleh dikeluarkan juga kepada para amil, sehingga para amil hari ini bisa menyediakan rekening khusus untuk para orang yang mengeluarkan zakat. Maka lalu bagaimana cara kita niatnya? Cara niatnya adalah nawaitu an akhrija zakat al-fitri li nafsi lillahi ta'ala. Kalau di bahasa Indonesia kan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah li nafsi, untuk diri saya, lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Ini yang pertama.
Kalau Anda sebagai seorang suami, maka boleh mewakili istrinya. Jadi begini, nawaitu an akhrija zakat al-fitri li zaujati, untuk istri saya. Kalau untuk anak, li beni, untuk anak laki-laki saya, li benati, untuk anak putri saya, dan seterusnya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, Anda boleh menggunakan pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa apa saja. Yang penting ketika mau mentransfer uang tersebut ke lembaga zakat, itu diucapkan niat itu di dalam hati. Kaum muslimin, ini yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam kondisi pandemi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.